Halo semuanya, saya Sudarlis sebagai narator dan kedua rekan saya, Ade Iren Palungan dan Elsiani Sembiring sebagai presenter. Di sini kami akan menjelaskan mengenai democratie terpimpin. Nou, Eén groot gezelschap. een groot gezelschap en dan samen besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Hoe weer trap ik eruit. Demokrasi terpimpin merupakan bagian dari sejarah politik pemerintahan Indonesia. Setelah merdeka, pemerintahan Indonesia masih diterpa berbagai krisis dan kerusuhan. Pemberontakan masih terjadi di mana-mana, sistem perekonomian masih kacau, sampai dengan sistem pemerintahan yang belum stabil. Hal itu dikarenakan partai-partai politik yang saling bersaing dan berebut kepentingan. Melalui demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Lahirnya demokrasi terpimpin pada saat itu. Sebelum demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan dianggap tidak berjalan secara efektif. Sistem demokrasi liberal yang dijalankan sebelumnya pada tahun 1950 hingga 1957 menurut Presiden Soekarno adalah hasil impor dari luar negeri. Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri, kata Presiden Soekarno saat pembukaan di depan Dewan Konstituante. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi tersebut adalah pembaharuan struktur politik yang harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi rakyat secara seimbang. Kemudian pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya. Dalam demokrasi terpimpin, di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun pada tahun 1961, ada rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Malaysia rencananya terbentuk dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme dari Inggris. Lantas, mengapa Indonesia pada saat itu dalam demokrasi terpimpin memilih untuk bergabung dengan PBB? PBB, Indonesia ke PBB adalah dimana demokrasi terpimpin itu merupakan suatu demokrasi yang dimana presiden sebagai penguasa atau pengatur yang lebih utama di dalam negara tersebut. Nah, pada tanggal 1 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang resmi mengeluarkan demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Dari situlah Indonesia memiliki berbagai konflik-konflik yang ada pada tahun 1950. Nah, pada tahun 1950 itu Indonesia masuk ke dalam PBB dan terdapat permasalahan antara Irian Barat dan juga Belanda yang dapat disebut sebagai agresi militer satu. Dengan masuknya Indonesia ke dalam PBB itu sangat membantu karena dengan masuknya Indonesia ke PBB itu memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda. Dengan masuknya presiden ke dalam memasukkan Indonesia ke dalam PBB juga mengeluarkan statement bahwa Indonesia akan keluar dari PBB pada saat itu karena tidak setujunya Presiden Soekarno akan pemindahan markas dari PBB ke Amerika, yang dimana Amerika merupakan negara yang melakukan perang dingin antara blok barat dan juga blok timur, yaitu dengan Uni Soviet pada saat itu. Oleh karena itulah Presiden Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB pada saat itu.
Lewat surat Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Hal itu disampaikan lewat surat jawabannya pada tanggal 6 Januari 1965. Dalam surat itu disertakan pula jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerjasama internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB. Kemudian, dalam era demokrasi terpimpin, manfaat apa yang diterima oleh bangsa Indonesia saat masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Ya, manfaat yang didapatkan dari Indonesia pada demokrasi terpimpin yaitu masuknya Indonesia ke PBB itu sangat memberikan keuntungan yang banyak untuk bangsa Indonesia karena menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan antara Indonesia dan juga negara lainnya, yaitu salah satunya adalah tentang kasus Irian Barat dan juga Belanda yang pada saat itu melakukan konfrontasi yang menelarkan banyak korban jiwa pada saat itu, sehingga PBB pada saat itu juga menyelesaikan kasus tersebut dan resmi Indonesia mengambil ahli Irian Barat pada saat itu, sehingga bisa dikatakan Belanda pada saat itu kalah. Terima kasih. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Hampir semua kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada kekuasaannya. Sultan Takdir Al-Sabana menyamakan Soekarno dengan raja-raja kuno yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di dunia. Dekrit tersebut dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun yang telah ditentukan. Selain itu, banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Lantas, apa yang menjadi dasar pembubaran DPR tersebut? Salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembubaran DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Alasan dibubarkannya DPR adalah penolakan RKBN oleh DPR, di mana RAPBN ini diajukan oleh lembaga yang berada di bawah kendali Presiden. Setelah dibubarkannya DPR, Presiden Soekarno kemudian membentuk suatu lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gontong Royong atau DPR-GR, di mana semua anggota DPR-GR dipilih secara pribadi oleh Presiden Soekarno tanpa melalui pemilihan umum. Mengapa pembubaran DPR dianggap menyimpang? Hal ini disebabkan karena di dalam Undang-Undang 1945 telah disebutkan bahwa DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Presiden, yang merupakan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, Presiden Soekarno tidak memiliki wewenang dan tidak dapat membubarkan DPR, sehingga pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno telah menyimpang dari Undang-Undang 1945. Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.
pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai dengan jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan penyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara, dan semua anggotanya diangkat oleh presiden sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintahan, sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Lagi pula, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang dijadikan menteri, dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, kaburnya batas-batas wewenang antara badan eksekutif dan legislatif, keduanya seolah-olah dirangkap oleh presiden. MPRS dan DPR gotong royong yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan, pada akhirnya tunduk kepada kebijakan-kebijakan presiden. Lantas demikian, apa yang melatar belakangi ide pengangkatan presiden seumur hidup ini? Kepemimpinan dari Soekarno untuk mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup itu dilatar belakangi oleh peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, yaitu jatuhnya dekret presiden pada tanggal 1 Juni 1959. Dari situlah titik awal di mana Presiden Soekarno dapat memberikan berbagai aturan-aturan yang dibuatnya secara pribadi. Nah, aturan-aturan tersebutlah yang dimanfaatkan dari demokrasi terpimpin itu. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang secara keseluruhan dipimpin oleh presiden. Penguasa utamanya adalah presiden. Dari situlah Presiden Soekarno mengangkat MPRS sebagai secara pribadi, yaitu seharusnya dipilih oleh rakyat tapi berubah menjadi pemilihan secara pribadi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kerugiannya adalah di mana MPRS mengangkat secara pribadi juga presiden, mengusungkan presiden seumur hidup terhadap Presiden Soekarno. Oleh karena itulah yang membuat ide ini muncul. Pada akhirnya Presiden Soekarno diusungkan menjadi presiden yang akan diangkat seumur hidup pada saat itu. Ya, jadi kekurangan dari pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup adalah di mana kekuasaan itu dapat dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai salah satu cara untuk menguasai kepemimpinan yang ada di negara ini, sehingga pengangkatan tersebutlah yang disebut sebagai salah satu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era demokrasi terpimpin pada saat itu. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan kebijakan yang manipulatif yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk secara eksplisit terlihat bahwa Presiden Soekarno ini merupakan presiden yang diktator pada saat itu. Demokrasi terpimpin ialah hyperpendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menuju satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan, material, dan spiritual, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam prakteknya, apa yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Sebaliknya, sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Dalam prakteknya, yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila yang sebagaimana dicanangkan, akan tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tetapi berdasarkan keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik pemimpinnya sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi telah membawa jalannya pemerintahan jauh dari mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
1945. Kondisi ini diperburuk dengan merosotnya keadaan ekonomi, sebagaimana akibatnya keadaan politik dan keamanan sudah sangat membahayakan keselamatan negara. Situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia yang disebut sebagai PKI dengan mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Tujuan utama pemberontakan ialah untuk mengganti falsafah Pancasila dengan falsafah lain. Hari itu juga diberitakan Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan juga susunan komandan. Dan pukul 19 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato Radio Panglima Komando tentang cadangan strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra-revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi dan melempar kabinet Bikora ke kedudukan demisioner. Latar belakang G30 SPKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme, marxisme, liberalisme ke Indonesia sejak abad ke-20. Penyusutannya ke dalam organisasi lain serta kaitannya dengan gerakan komunisme internasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunisme internasional. Adapun persiapan PKI yang pertama, membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamarujam. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Yang kedua, menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Selanjutnya itu, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api. Hal tersebut terjadi pada Januari hingga Oktober 1964. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan utara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suproto, Suparman, Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kudubes Irak. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Soeharto dilewatkan begitu saja karena mereka tidak menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh publik. Nah, selang beberapa saat, salah seorang tentara atau tetangga memberitahu pada Pak Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan yang terjadi pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga diculik oleh beberapa pasukan. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, akan tetapi
dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Tidak hanya itu, dalam demokrasi terpimpin, terjadi berbagai gejolak yang dapat mengancam kedaulatan negara. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Namun, dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana Allah berdaulat secara penuh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Indonesia menjadi kuat saat ini tidak terlepas dari adanya kesakitan yang Allah izinkan di masa lalu. Untuk itu, sebagai generasi muda saat ini, kita perlu bersyukur atas apa yang telah Allah kerjakan melalui pemimpin di masa lalu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak akan terlepas dari permasalahan yang ada. Dari berbagai masalah yang ada itu, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang dewasa, dan negara yang mandiri.